Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang dinamika kelompok dan konflik dalam organisasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kesha Jeresa dan bersama rekan-rekan saya, Nazwa Syafira, Yusuf Al-Fatah, Naufal Fakri Kurnia, dan Jenny Kristiani Lumban Tobing. Boleh dilanjut? Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa Syafira. Dipersilakan. Terima kasih, Keisha. Untuk materi yang pertama, di sini ada definisi kelompok. Definisi kelompok secara organisasi yaitu terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling tergantung antara satu dengan yang lain secara bersama dengan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ada jenis kelompok. Menurut Edgar Sage, tahun 1985, kelompok dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kelompok formal, dan yang kedua, kelompok informal. Kelompok formal yang dibentuk oleh para manajer untuk memenuhi tugas khusus yang nyata berhubungan dengan seluruh tugas dan diarahkan untuk tujuan organisasi. Kelompok formal ada dua jenis dari jangka waktunya. Yang pertama, kelompok formal tetap dibentuk dengan tujuan tertentu dan memiliki struktur, aturan, serta norma yang jelas dan resmi. Contohnya BUMN, sekolah, dan universitas. Yang kedua, kelompok formal sementara dibentuk atas tujuan atau kegiatan tertentu di mana kelompok ini akan berakhir setelah tujuan tercapai. Contohnya panitia acara, tim proyek, dan gugus tugas. Yang kedua ada kelompok informal, kelompok yang tidak terstruktur atau tidak ditetapkan secara organisasional dalam lingkungan kerja. Kelompok ini terbentuk alamiah sebagai suatu tanggapan terhadap kebutuhan untuk mengadakan kegiatan. Contohnya kelompok belajar, komunitas hobi, dan klub olahraga. Yang ketiga ada alasan bergabung dalam kelompok. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada keamanan. Keamanan ini orang-orang merasa lebih kuat, lebih sedikit keraguan pada diri sendiri, lebih tahan terhadap ancaman. Yang kedua ada status, kelompok memberikan pengakuan dan status bagi anggotanya. Yang ketiga ada harga diri, kelompok dapat memberikan perasaan berharga pada seseorang. Yang keempat ada afiliasi, kelompok dapat memenuhi kebutuhan sosial di mana anggotanya menikmati interaksi yang reguler. Yang kelima ada kekuasaan, apa yang tidak dapat dicapai secara individu seringkali terwujud melalui aksi kelompok. Yang keenam ada pencapaian tujuan, ada saat dibutuhkannya dari satu orang untuk menyelesaikan tugas tertentu, ada kebutuhan untuk mengumpulkan banyak bakat, pengetahuan, atau kekuasaan supaya pekerjaan terselesaikan. Yang keempat, ada tahapan terbentuknya kelompok. Yang pertama, pembentukan. Tahap ini dicirikan oleh banyak sekali ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, ada keributan. Tahap ini berarti tahap konflik di dalam kelompok. Yang ketiga, ada penormaan. Tahap ini di mana berkembang hubungan yang akrab dan kelompok dan persahabatan. Yang keempat ada pelaksanaan. Tahap ini struktur telah sepenuhnya berfungsi dan diterima baik. Yang kelima ada peristirahatan. Tahap terakhir dalam pengembangan kelompok pada kelompok sementara dicirikan oleh perhatian ke penyelesaian aktivitas, bukannya ke kinerja tugas.
Oke, baik. Eh, Berikutnya yaitu definisi kelompok yang efektif. Boleh dilanjut? Nah, jadi menurut John R. Schermerhorn Jr. pada tahun 2002, pengertian kelompok yang efektif itu yaitu dalam bahasa Inggris, an effective group is one that achieve high levels of task performance, member satisfaction, and team viability. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas berkait tiga hal ini. Boleh dilanjut? Nah, yang pertama yaitu tes performance. Maksudnya apa? Jadi kelompok mencapai tujuan sesuai standar kualitas, kuantitas, dan juga jangka waktu yang telah direncanakan. Jadi maksudnya kelompok yang efektif itu yaitu kelompok itu bisa dan mampu mencapai eh, tujuan sesuai kualitas yang sudah ditetapkan. Nah, lalu yang kedua adalah member satisfaction. Nah, maksudnya yaitu ketika anggota ikut ke dalam suatu kelompok, mereka itu akan percaya bahwa keikutsertaannya dan pengalaman yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi maksudnya ketika seseorang itu bergabung dalam suatu kelompok, maka eh, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan juga menambah pengalaman mereka juga. Lalu yang ketiga yaitu team viability, maksudnya yaitu anggota kelompok merasa puas setelah melakukan pekerjaan bersama dan ingin melanjutkan pekerjaan tersebut di masa yang akan datang. Jadi maksudnya setiap orang yang bergabung dalam kelompok itu ketika mereka berhasil melakukan pekerjaan atau tugas mereka, maka tentunya akan ada rasa kepuasan bagi mereka dan pada umumnya mereka akan punya keinginan untuk melakukan pekerjaan tersebut lagi di masa yang akan datang selama mereka memiliki kesempatan di masa-masa berikutnya. Boleh dilanjut? Ya. Berikutnya yaitu 5 kunci kelompok yang efektif. Boleh dilanjut? Nah, untuk kelompok yang efektif ini memiliki 5 hal. Yang pertama yaitu pembagian tugas. Pembagian tugas ini tergantung pada permintaan tiap kelompok. Jadi maksudnya untuk pembagian tugas ini kembali kepada eh, apa apa pekerjaan yang akan dilakukan mereka dan alangkah baiknya pembagian tugas ini dilakukan secara rata dan disesuaikan juga dengan jumlah kelompoknya dan setiap tugas yang diberikan. Lalu yang kedua yaitu sasaran, penghargaan, dan sumber daya. Sasaran yang tepat, sistem penghargaan yang sesuai, dan sumber daya yang cukup merupakan komponen penting untuk mendukung pencapaian kinerja. Jadi eh, dalam kelompok itu tentunya harus sasaran yang tepat. Terus juga sistem penghargaan itu maksudnya dalam kelompok pasti setiap anggota eh, perlu merasa dihargai sehingga kita ketika mereka mendapat pujian itu akan menjadi nilai yang berharga bagi mereka. Lalu sumber daya yang cukup itu maksudnya misalnya setiap kelompok perlu mempresentasikan suatu materi, jadi mereka membutuhkan misalnya PowerPoint atau sumber materi dari Google, internet, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah teknologi. Jadi teknologi itu digunakan untuk menyelesaikan segala jenis tugas dan pekerjaan kelompok. Nah, eh, maksudnya itu di zaman sekarang ini kan sudah modern ya, jadi teknologi itu sudah semakin canggih. Jadi em, pada umumnya dalam setiap kelompok itu memerlukan teknologi walaupun sebenarnya bukan suatu kewajiban tapi dengan menggunakan teknologi itu untuk kinerja akan lebih cepat selesai. Lalu yang keempat ada karakteristik anggota. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu kelompok itu perlu kemampuan dan kompetensi untuk memecahkan masalah dalam kelompok.
Nah, jadi eh, ketika suatu kelompok saling bekerja sama saling antar anggota itu pada umumnya alangkah baiknya disesuaikan pembagian tugasnya sesuai dengan kepribadian mereka. Misalnya ketika seseorang ada yang punya kepribadian yang ceria atau yang ekstrovert, maka uh, alangkah lebih baiknya dia ditugaskan di bagian yang terjun langsung ke lapangan. Lalu yang terakhir ada ukuran kelompok. Ukuran dari sebuah kelompok itu dapat ditentukan dari jumlah anggota yang dapat menentukan bagaimana keefektifan dari kelompoknya. Jadi, em, jadi ketika bekerja dalam suatu kelompok itu perlu dilihat anggotanya itu berapa dan harus disesuaikan juga dengan seberapa besar dan tingkat kesulitan dari tugas tersebut sehingga ketika melakukan pembagian tugas maka ketika mengerjakan tugas itu akan menjadi lebih efektif hasilnya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan. Selanjutnya nomor 7 konflik. Lanjut, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kilman dan Thomas dalam Wijono 1993. Lanjut. Robbins 2023 menggemukan 3 pemandangan mengenai konflik. 1. Pandangan tradisional, tanggapan semua konflik buruk. 2. Pandangan hubungan manusia, menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam semua kelompok dan organisasi. 3. Pandangan intrakronis, mendorong konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif tentang damai serasi cenderung menjadi status aptis dan tidak tanggap terhadap hubungan akan perubahan dan inovasi. Lanjut. Delapan jenis-jenis konflik. Robbins 1996 menjabarkan jenis konflik. 1. Konflik intrapersonal. Contohnya, seorang karyawan yang merasa tidak yakin apakah harus menerima tawaran pekerjaan baru atau tetap di pekerjaan yang lama. 2. Konflik intrapersonal. Contohnya, dua rekan kerja yang memiliki pendapat berbeda tentang cara menyelesaikan proyek. 3. Konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Contohnya, seorang karyawan baru yang merasa tidak cocok dengan budaya tim yang sudah ada. 4. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Contohnya, konflik antara tim IT dan tim keuangan tentang anggaran untuk pengembangan sistem. Yang kelima, konflik antara organisasi. Contohnya konflik antara perusahaan dan supplier tentang harga dan kualitas bahan baku. Selanjutnya akan diteruskan dengan rekan saya. Oke, berikutnya yaitu kita akan membahas studi kasus. Boleh dilanjutkan? PT Timah Tbk mengalami konflik internal dalam Ikatan Karyawan Timah atau disingkat IKT yang berujung pada musyawarah luar biasa atau musluk untuk mencabut mandat Ketua Umum IKT yaitu Irfan Yuliandi.
Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Irfan Yuliandi muncul karena dinilai melanggar anggaran dasar rumah tangga atau ADRT, seperti tidak melibatkan pengurus wilayah dalam keputusan strategis dan tidak melaporkan perubahan kepengurusan ke instansi terkait. 9 dari 10 ketua pengurus wilayah IKT sepakat menggantikan Irfan dengan Rizky Febrian Syah sebagai pelaksana harian Ketua Umum IKT. Meski demikian, masih ada satu pengurus wilayah yang tidak menandatangani keputusan tersebut, menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam organisasi. Dalam kondisi ini, organisasi menghadapi tantangan dalam menjaga kesatuan dan membangun komunikasi yang efektif antara pengurus pusat, pengurus wilayah, serta manajemen PT Timah Tbk. Boleh dilanjut? Nah, bagaimana dinamika konflik yang terjadi dalam IKT mencerminkan tantangan dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu ada kepemimpinan yang tidak efektif. Konflik menunjukkan bahwa kepemimpinan Irfan Yuliandi dianggap tidak efektif dan oleh sebagian besar pengurus wilayah. Hal ini mencerminkan tantangan dalam perilaku organisasi terkait dengan kepemimpinan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan harapan dari anggota organisasi. Di dalam dunia kerja itu ada saja pemimpin yang tidak memelihara kerjasama dengan rekan kerjanya, tidak memiliki integritas juga. Jadi jika terus-menerus seperti ini, maka pemimpin bisa kehilangan kepercayaan dari orang lain. Lalu yang kedua, komunikasi yang tidak efektif. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Irfan Yuliandi disebabkan juga oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara pengurus pusat dan pengurus wilayah. Ini juga mencerminkan tantangan di dunia kerja, di mana pemimpin tidak menjaga komunikasi tetap berjalan. Yang ketiga, kesatuan dan perbedaan pendapat. Meskipun sangat besar, sebagian besar pengurus wilayah sepakat untuk menggantikan Irfan Yuliandi, masih ada satu pengurus wilayah yang tidak menandatangani keputusan tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat itu dapat menjadi tantangan dalam suatu organisasi, terutama dalam mencapai kesepakatan dan keputusan yang efektif. Hal yang menjadi masalah yaitu bagaimana organisasi bisa menghargai dan mendiskusikan perbedaan pendapat tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan. Ini kurang ketik, maaf ya. Tidak terjadi perselisihan maksudnya ya. Lalu yang terakhir, tantangan dalam pengambilan keputusan. Konflik dalam IKT juga menunjukkan tantangan dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi. Pengurus wilayah merasa bahwa keputusan strategis tidak melibatkan mereka secara memadai. Jadi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Ini mencerminkan tantangan dalam organisasi di mana ada masanya sulit untuk mengambil keputusan karena masih banyaknya pertimbangan. Salah satunya perbedaan pendapat atau persetujuan atas keputusan tersebut. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, apa faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan anggota terhadap kepemimpinan Irfan Yuliandi? Yang pertama, kurangnya keterlibatan pengurus wilayah dalam pengambilan keputusan. Irfan Yuliandi tidak melibatkan pengurus wilayah dalam keputusan strategis yang menyebabkan pengurus wilayah merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting. Yang kedua, ketidaktransparan dalam pelaporan perubahan kepengurusan. Irfan Yuliandi tidak melaporkan perubahan kepengurusan ke instansi terkait yang menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Oke, berikutnya boleh dilanjutkan oleh Noval. Bagaimana cara membangun komunikasi dan sinergi yang lebih baik antara pengurus pusat, pengurus wilayah, dan manajemen agar konflik serupa dapat meminimalkan di masa depan? Jawaban, satu, menentukan struktur dan peran yang jelas. Mereka perlu mendefinisikan
tanggung jawab masing-masing pihak, pusat, wilayah, manajemen, mereka harus menghindari tumpang tumpang tindih mewenangkan agar tidak terjadi konflik. Pastikan setiap pihak memiliki job desk yang jelas. Dua, bangunan seluruh komunikasi formal dan rutin. Mereka perlu mengadakan rapat koordinasi terjadwal, baik itu menggunakan atau atau bulanan dan secara luring atau daring. Ada baiknya juga untuk membuat grup komunikasi secara daring supaya komunikasi tetap terjalin tanpa memperhatikan jarak dan waktu. Ketiga, membuat SOP koordinasi dan penyelesaian konflik. Mereka perlu menetapkan SOP untuk melaporkan pengambilan keputusan dan penanganan ketidaksepakatan, lalu siapkan prosedur mediasi atau form menyelesaikan jika ada isu antar pihak yang perlu diselesaikan lebih interaktif. Keempat, menyusun strategi bersama bottom up dan top down. Mereka harus melibatkan semua pihak dalam menyusun program dan strategi kerja tahunan. Selain itu, mereka perlu mengupayakan ada ruang bagi pengurus wilayah untuk memberi masukan terhadap keputusan pusat. Yang kelima, melakukan evaluasi berkala. Mereka perlu membuat evaluasi triwulan untuk menilai efektivitas komunikasi dan pelaksanaan strategi. Selain itu, hasil mereka perlu digunakan sebagai hasil evaluasi untuk perbaikan terus-menerus. Yang keenam, meningkatkan kapasitas SDM. Mereka perlu pelatihan manajemen konflik, kepemimpinan, kolaboratif, dan komunikasi organisasi untuk semua level pengurus. Adanya pelatihan supaya pekerja mendapatkan bimbingan lebih intensif. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, seperti itu untuk presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami akhiri. Selamat malam. Terima kasih.